warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Purwanti, NPM 213403025 dari kelompok 25. Dalam dunia bisnis, kita mengenal 3 jenis usaha. Di antaranya perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Perbedaan jenis perusahaan sangat mempengaruhi bentuk pencatatan keuangannya. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberi nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya adalah mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga harga jualnya lebih tinggi. Jadi, sederhananya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli serta menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah produknya. 3 karakteristik khas perusahaan dagang. 1. Kegiatannya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali. 2. Tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. 3. Keuntungannya diambil dari penjualan, dikurangi pembelian ditambah biaya operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Adi Putra Cahyadi dengan NPM 213403013 dari kelompok 25. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga perusahaan tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan sebagaimana perusahaan dagang lainnya. Ciri-ciri perusahaan jasa yang dapat membedakan dengan perusahaan lainnya. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu tidak ada harga pokok barang dan tidak ada laporan mengenai harga pokok produksi, sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya. Poin yang kedua yaitu tidak ada persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa. Dan poin yang terakhir, jika ada pembelian kantor, maka akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan dan perlengkapan. Beberapa contoh perusahaan jasa. Jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. Layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Penyediaan layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. Dan yang terakhir, jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama yaitu kegiatan utamanya menjual jasa. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Yang keempat, tidak ada harga pokok produksi. Yang terakhir, tidak ada standar harga yang umum. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke dalam buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang ke-8, penyusunan jurnal penutup. Yang ke-9, jurnal pembalik. Dan yang terakhir, neraca akhir atau awal setelah penutupan. Jenis transaksi laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan jasa terbagi menjadi 5. Pembelian, pendapatan, pembayaran beban-beban, penerimaan piutang, dan yang terakhir penanaman modal atau investasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akuntansi perusahaan dagang lebih menekankan pada pencatatan barang-barang dagangan yang masuk, keluar dari perusahaan atau terjual kepada konsumen.
Adapun akun-akun yang ada pada perusahaan dagang tetapi tidak ada pada perusahaan jasa. 1. Akun pembelian. Akun pembelian adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan adalah akun yang menyimpan semua kegiatan penjualan produk yang dijual perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Yang ketiga, akun persediaan. Akun persediaan adalah akun yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP adalah harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu waktu tertentu dan dipengaruhi oleh naik turunnya harga pasar. 5. Akun potongan penjualan atau potongan tunai digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual pada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, yaitu beban pemasaran. Beban pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Adapun perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa dari segi pencatatan transaksinya, yang pertama, terletak pada jurnal. Dalam proses pencatatan transaksi perusahaan jasa pada umumnya menggunakan jurnal umum. Berbeda dengan perusahaan dagang yang pada umumnya menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis. Jurnal khusus ini terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada buku besar. Pada umumnya, perusahaan jasa menggunakan buku besar utama, sedangkan pada perusahaan dagang terdapat dua buku besar, yaitu 1. Buku besar utama. Buku besar utama merupakan perkiraan-perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu, misalnya kas, piutang usaha, modal, hingga persediaan hutang. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu lebih detail menjelaskan terkait buku besar utama. Buku besar pembantu ini terdiri dari dua. Yang pertama, buku besar pembantu piutang, dan yang kedua, buku besar pembantu utang. Perbedaan yang ketiga terletak pada persediaan. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, maka dari itu dalam laporan keuangan pembelian langsung dimasukkan ke peralatan atau perlengkapan. Dalam akuntansi perusahaan tidak ada harga pokok penjualan atau HPP. Berbeda dengan perusahaan dagang yang memiliki persediaan barang dagang.
Maka dalam laporan keuangan perusahaan dagang terdapat pembelian dan harga pokok penjualan atau HPP. Persediaan barang dagang sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk pada barang-barang milik perusahaan yang bukan termasuk aset operasional, karena barang-barang tersebut memang disediakan hanya untuk berdagang atau dijual kembali. Salah satu komponen yang paling krusial dalam operasional perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Dalam ranah akuntansi pun, persediaan barang dagang juga harus dicatat di dalam laporan keuangan. Meskipun bukan merupakan aset operasional, perusahaan dagang wajib mencatat persediaan barang dagangannya ke dalam laporan keuangan. Ada beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi banyaknya persediaan barang dagang, di antaranya pembelian, potongan pembelian, biaya pengiriman pembelian, retur pembelian, penjualan barang dagang, potongan penjualan, biaya pengiriman penjualan, retur penjualan, dan pajak. Terdapat dua jenis metode dalam pencatatan persediaan barang dagang, yakni metode periodik dan metode permanen. 1. Metode periodik. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik, karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat setiap kali terjadi transaksi penjualan. Metode periodik atau fisik ini lebih cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki jumlah volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi pula. Misalnya, perusahaan yang menjual produk makanan. Yang kedua, metode permanen. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode permanen justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Metode pencatatan ini biasanya digunakan pada penjualan barang mewah dan memiliki nilai jual yang tinggi, misalnya mobil. Perbedaan yang keempat yaitu terletak pada laporan laba dan rugi. Untuk mengetahui laba atau rugi dari perusahaan jasa, yaitu dengan cara menghitung pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasi, berbeda dengan perusahaan dagang, yaitu penjualan ditambah dengan HPP atau harga pokok penjualan dikurangi beban operasi. Halo, saya Resto Amalia dengan NPM 2134030026. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan akuntansi perusahaan jasa. Perbedaan akuntansi perusahaan jasa dengan dagang terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan. Hal ini berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan.
Akun yang biasa digunakan oleh akuntansi perusahaan jasa adalah akun pendapatan saja. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang yang menggunakan akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Macam-macam siklus akuntansi perusahaan jasa. Di antaranya yang pertama ada analisa transaksi atau yang biasa disebut dengan pencatatan dan penggolongan. Tahap pertama adalah mengumpulkan data-data keuangan, mencatat seluruh transaksi keuangan, kemudian memindahkannya dari jurnal umum ke dalam buku besar. Golongkan data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, sehingga seluruh transaksi pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk ke dalam buku besar. Lalu hitung saldo masing-masing akun pada buku besar. Yang kedua yaitu neraca saldo dan neraca percobaan. Buat neraca saldo untuk menilai hasil proses pencatatan dari jurnal umum ke buku besar. Apakah sudah sesuai? Cara membuat neraca saldo jika jumlah kredit dengan debitnya seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Yang ketiga adalah jurnal transaksi. Jurnal ini dibuat pada saat ada transaksi yang menyebabkan perubahan pada akun-akun perusahaan. Yang keempat, ada neraca lajur. Idealnya neraca lajur berpijak pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya telah dibuat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan dengan mudah. Neraca ini memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Yang kelima yaitu laporan keuangan. Buat laporan laba rugi, neraca, dan juga perubahan modal. Dalam laporan laba rugi, semua pendapatan dan biaya akan dihitung untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh. Dalam laporan neraca akan menampilkan posisi keuangan dari aset, utang, dan juga modal. Yang keenam yaitu jurnal penutup. Akun-akun tersebut terdiri dari akun pendapatan, beban dan biaya, laba rugi, dan juga FRAIP. Yang ketujuh yaitu jurnal pembalik. Langkah yang perlu dilakukan yaitu membalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang biasanya dibalik adalah pembayaran yang dibayar di muka dan pembayaran yang belum jatuh tempo. Yang kedelapan yaitu neraca akhir atau awal setelah penutupan. Neraca ini berfungsi ganda yaitu sebagai akhir periode dan jadi awal untuk periode selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Azahra dengan NPM 2134030334. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan dalam akuntansi perusahaan dagang, pencatatannya lebih detail dan terdapat perbedaan dengan pencatatan perusahaan jasa yang sudah dipelajari sebelumnya. Di antaranya, satu, dari segi jurnal. Perusahaan jasa hanya ada satu jurnal, yaitu jurnal umum. Sedangkan perusahaan dagang ada jurnal khusus, yang mana jurnal khusus ini terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, dan juga jurnal gabungan atau jurnal umum. Yang kedua, ada dari segi buku besar. Perusahaan dagang, buku besarnya juga lebih mendetail dan terbagi menjadi buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama berisi perincian transaksi setiap akun-akun, sedangkan buku besar pembantu yang dibagi menjadi dua macam, yaitu buku besar pembantu piutang dan juga buku besar pembantu utang. Buku besar ini membantu kita melakukan perincian dan pencatatan atas utang dan juga piutang. Yang ketiga, di perusahaan dagang kita mengenal adanya stok atau persediaan. Nah, metode pencatatan persediaan ini membantu kita dalam menghitung harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat HPP. Pencatatan persediaan ini ada dua metodenya, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.